Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 11-12. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua rasanya pernah mendengar tentang kisah Malin Kundang, sebuah cerita rakyat dari Sumatera Barat mengenai seorang anak yang durhaka dan tidak mengenal ibunya, lalu ibunya mengutukinya menjadi batu. Kisah legenda Malin Kundang ini menunjukkan adanya suatu kecenderungan buruk dalam hati manusia untuk mengutuki orang lain, sekalipun tahu bahwa kutukan itu tidak baik. Ada orang yang mengaku senang mengutuk dan lebih senang lagi bila kutukannya itu terjadi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang suka mengutuk dan bersumpah serapah adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Kata-kata kutuk seringkali muncul ketika seseorang sedang emosi, misalnya saat situasi sedang macet, atau didahului oleh orang lain dalam antrian, atau saat tidak diperlakukan dengan baik menurut pemikirannya. Lalu muncullah kata-kata kutuk, seperti misalnya, semoga dia mengalami kecelakaan, semoga orang itu tidak punya anak, semoga dia di-PHK, dan sebagainya. Sadar atau tidak sadar, kata-kata kutuk itu tidaklah baik dan bisa berbalik menyerang diri kita sendiri. Dalam Bilangan 23 ayat 11-12 ini, ada suatu bagian peristiwa di mana Raja Balak meminta Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Raja Balak ini sangat membenci bangsa ini, dan ia mencoba memberikan upah kepada Bileam supaya Bileam mengucapkan kata-kata kutuk. Bileam mencoba mencari tahu bagaimana kata-kata yang akan ditaruhkan Tuhan dalam mulutnya, dan ternyata perkataan yang keluar adalah perkataan berkat, bukan kutuk. Tuhan mau Bileam memberkati Israel, dan ketika itu terjadi, Balak menjadi marah dan meminta Bileam mengulangi lagi prosesi atau ritual persembahan korban bakaran, serta mencari cara untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi hal yang sama terulang kembali. Bileam memberkati Israel. Di ayat 11, Raja Balak mengungkapkan kekesalannya terhadap Bileam. Namun menanggapi itu, Bileam berkata, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Sikap Bileam di sini sudah benar. Ia tidak mau asal dalam berbicara, tapi ia mau menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk diucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berhati-hati dan bijaksana dalam setiap ucapan kita. Jangan sampai perkataan kita bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, dan kemudian berbalik menyerang diri kita sendiri. Dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan dalam Roma 12 ayat 14 di situ tertulis, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Tuhan mau kita semua memberkati, bukan mengutuki. Ketika kita memberkati, sebenarnya kita juga sedang memberkati diri kita sendiri.
Tapi sebaliknya ketika kita mengutuk, maka kita sedang membuat diri kita berada dalam potensi bahaya, terserang oleh kata-kata kutukan yang kita ucapkan. Karena itu saudara, biarlah kita berbicara, berucap, berkata, menuruti kehendak firman Tuhan, dan tidak menuruti atau mengikuti perasaan emosi kita. Walaupun ada orang yang akan membayar kita untuk mengatakan sesuatu yang buruk, jangan kita katakan dan jangan kita turuti. Tapi biarlah kita mengikuti selalu kehendak Tuhan untuk kita ucapkan. Mulut bisa membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu jagalah mulut kita, supaya perkataan-perkataan yang keluar adalah yang baik, yang membangun dan memberkati orang-orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang membimbing kami, mengajar kami, agar kami menjaga perkataan kami. Kami menyadari bahwa sudah seharusnya kami berucap, bertutur kata, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami katakan. Tolong kami Tuhan, agar kami hidup dalam kuasa perkataan yang baik, bukan kata-kata yang buruk, bukan kata-kata yang menghancurkan, kata-kata kutuk dan semacamnya, tapi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memotivasi yang baik, dan yang membangun kehidupan orang lain. Ajar kami untuk senantiasa memuliakan-Mu ya Tuhan, lewat perkataan-perkataan kami. Saat malam ini kembali kami akan beristirahat, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami ketenangan, damai sejahtera, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, lawatlah dengan kuasa dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari bangsa kami percaya kepadamu. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Tuhan, berikan keamanan, kesejahteraan dan kedamaian, dan curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kuasa mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami selalu, agar hidup kami terus dapat menyenangkan Tuhan dan semakin sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.